Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aryani dengan NIM 2702516, kelas 3B Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen pada perbankan syariah. Manajemen bank syariah yakni manajemen lembaga yang melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank syariah itu sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Ada pula fungsi dari bank syariah. Yang pertama, fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudarobah. Al-wadiah itu sendiri adalah akad antara pihak pertama dengan pihak kedua, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada pihak kedua dan menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Al-mudarobah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana, kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana investasi dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang kedua, ada fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Yang ketiga, fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank. Di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya ada prinsip dasar bank syariah. Prinsip dasar bank syariah tersebut antara lain larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, larangan kepada transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selanjutnya ada 5 konsep dan produk perbankan syariah menurut PSAK. Yang pertama, prinsip jaminan murni atau al-wadiah. Al-wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Secara umum terdapat 2 jenis wadiah, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-domanah. Yang kedua ada bagi hasil atau syirkah. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah al-mudarobah. Al-mudarobah adalah akad kerjasama usaha antara si babul mal dan mudorib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Mudarobah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudarobah mutalaqoh dan mudarobah muqayyadah. Selanjutnya ada al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan seperti mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Ada 2 jenis musyarakah. Yang pertama, musyarakah kepemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana 2 orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli atau al-tijarah. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah barang beli ditambah keuntungan atau margin.
Implikasinya berupa al-murabahah, salam, itisna. Selanjutnya ada prinsip sewa al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ijarah sewa murni. Yang kedua, ijarah al-mutahiyah bit tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Yang kelima, ada prinsip jasa atau al-ajar walumullah. Prinsip ini meliputi seluruh layanan dan pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain al-wakalah, akad pemberian kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa atau nasabah kepada wakil atau penerima kuasa atau bank untuk melaksanakan suatu takkil atau tugas atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya ada al-kafalah, akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kafil atau penjamin bank kepada makful atau penerima jaminan, dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima penjamin. Selanjutnya ada al-hawalah, adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari suatu entitas kepada entitas lain. Selanjutnya ada arahan, adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dapat dijelaskan bahwa arahan adalah semacam jaminan, utang, atau gadai. Yang terakhir ada al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infak, dan sodaqoh.